Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kahoot. Bagaimana cara-cara, kelebihan dan kekurangannya? Mari simak sebagai berikut. Oke, pada pertemuan kali ini membahas tentang Kahoot. Definisi Kahoot. Kahoot adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Ini adalah permainan pembelajaran. Kahoot adalah kuis pilihan ganda yang dibuat oleh pengguna yang dapat diakses melalui penjelajahan web atau aplikasi Kahoot. Kahoot dirancang untuk pembelajaran sosial dengan peserta didik berkumpul di sekitar layar umum seperti papan tulis interaktif, proyektor, atau monitor komputer. Situs ini juga dapat digunakan melalui perangkat berbagi layar seperti Skype atau Google Hangout. Kahoot terbagi menjadi dua versi. Sama dengan halnya multimedia pembelajaran yang lain tuh, ada beberapa yang menjadi dua versi. Yang pertama ada Kahoot yang gratis atau free, kemudian yang kedua ada aplikasi Kahoot yang berbayar atau Pro Premium. Setelah itu kita harus mengetahui terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan dari Kahoot. Kelebihan dari Kahoot, ini yang pertama untuk yang gratis ya. Pemain satu kelas dapat mencapai 100 orang. Maksimal grup yang dapat dibuat hanya satu. Kemudian jumlah maksimal anggota grupnya 8. Sedangkan kelebihan dari Kahoot yang berbayar atau Pro Premium, pemain satu sekolah bisa mencapai 2.000 orang. Maksimal grup yang dapat dibuat tak terbatas atau unlimited, kemudian jumlah maksimal anggota grup tak terbatas, unlimited juga. Oke, selanjutnya kekurangan dari Kahoot yang gratis. Pertama, orang lain bisa melihat jawaban pemain lain, atau yang bisa kita sebut dengan mencontek. Yang kedua, harus diperlihatkan di InFocus. Kemudian yang ketiga, soalnya di InFocus. Kahoot ini sama dengan Quizzes ya. Ada beberapa perbedaannya. Yang pertama, fitur Quizzes sepenuhnya dapat dirasakan secara gratis, sedangkan Kahoot perlu mengupgrade ke versi berbayar untuk mendapatkan fitur yang lebih bervariasi. Jadi Kahoot ini, jika yang menggunakan gratis itu fiturnya tidak banyak, sedangkan kalau kita yang fitur berbayar, itu kita dapat fitur yang lebih bervariasi atau lebih banyak dan bermacam-macam. Yang kedua, Kahoot lebih memiliki fitur interaktif yang canggih. Yang ketiga, Quizzes dapat dimainkan secara tim dan support mode ujian. Untuk Kahoot tidak akan menemukannya dalam mode gratis, hanya bisa di mode berbayar atau premium. Yang keempat, Kahoot dapat support interaksi secara langsung melalui video, sedangkan Quizzes tidak bisa. Yang kelima, permainan Kahoot dapat dilakukan dengan mode perangkat siswa sebagai remote untuk memilih jawaban atas soal yang ditampilkan pada layar interaktif di kelas. Untuk Kahoot, soal dan jawaban langsung tersaji di perangkat pengguna. Yang keenam, Quizzes dapat memuat peserta yang banyak, sedangkan Kahoot dalam mode gratisnya hanya terbatas. Jika kita menggunakan Kahoot yang berbayar, itu tidak terbatas, bisa sampai 2.000 dan waktunya juga tidak terbatas. Selanjutnya, cara penggunaan aplikasi Kahoot. Ada dua macam ya. Pertama, kita sebagai guru, yang kedua sebagai murid. Ini yang pertama, cara penggunaannya sebagai guru. Kita kunjungi webnya dengan memasukkan kata kunci Kahoot pada mesin pencari buat akunnya. Kemudian kita pilih jenis akun yang dibuat. Di sini kan ada 4. Ada teacher, student, home, business. Kita pilih yang teacher karena kita seorang guru. Kemudian lengkapi dengan keterangan workplace. Ada school, higher education, school administration, business. Karena kita seorang guru di sekolah, maka kita pilih yang school. Setelah itu, maka akan muncul 3 pilihan, yang free, pro, atau premium. Kita menggunakan yang free terlebih dahulu, yang gratis. Kemudian yang kelima, isikan informasi akun dengan lengkapi akun-akun seperti nama, username, nama sekolah. Setelah kita isi semua, kita klik save and continue. Setelah itu, kita buat Kahoot pertama. Caranya, tadi setelah save and continue, maka akan keluar nih, create a new Kahoot. Kita pilih yang new Kahoot, kemudian kita klik yang create. Setelah selesai, jangan lupa buat keterangan dari Kahoot yang telah Anda buat. Setelah itu, kita akan mencoba memulai tes quiz yang dibuat. Seperti yang digambar ini ya. Itu
Sampai situ cara-cara penggunaan sebagai guru. Sekarang cara penggunaan aplikasi sebagai siswa. Pertama, setelah seorang host menampilkan game pin di layar, seorang pemain bisa memasukkan pin tersebut pada sebuah perangkat. Anda bisa menggunakannya PC, ponsel, ataupun tablet, pokoknya perangkat yang ada browsernya. Kemudian kita kliknya www.kahoot.id. Klik enter. Selanjutnya browser akan menampilkan kolom untuk diisikan game pin. Ketikkan game pin yang tertera pada layar host untuk memulainya. Seperti yang digambar ini ya, kita masukkan yang pertama ini gamenya, yang kedua setelah masukkan kita enter. Kemudian masukkan nickname pada kolom jika diminta. Beberapa kasus tertentu hanya memungkinkan pemain untuk memilih nama secara acak, tergantung dari peraturan yang diberlakukan host sebelum memulai permainan. Jika sudah, kita klik OK dan Go. Sekarang lihatlah pada layar host, apakah nama Anda sudah terpampang pada layar. Gambar di atas menunjukkan bahwa sudah ada 2 pemain yang bergabung. Contohnya, ini kan ada di gambar ada 2 player bernama Ganesha dan Tess. Jika ada beberapa yang sudah join atau sudah masuk, itu maka akan keluar sini namanya. Jika ada 10 orang, berarti sini ada tertera 10 player. Namanya siapa aja, seperti itu. Jika semua murid sudah bergabung, sudah memasuki Kahoot, host bisa menekan tombol start untuk memulai permainannya. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.